Apakah kamu yang menonton video ini pernah mengalami kesulitan dalam merangkai kata-kata untuk menjadi sebuah kalimat dan menjadi sebuah ide yang kemudian ini ingin disampaikan ke atasan maupun rekan kerja? Jika iya, yuk cari tahu gimana sih cara mudahnya merangkai kalimat menjadi sebuah ide di video ini. Hal pertama yang paling penting untuk teman-teman pahami untuk membuat sebuah ide yang oke adalah memiliki struktur yang oke juga. Jadi kita perlu pastikan bahwa struktur ini adalah struktur yang mudah, yang sederhana dan aplikatif sehingga kita mudah untuk menggunakannya, untuk kita sampaikan idenya kepada atasan. Nah, untuk membuat struktur yang oke dan sederhana ini kita hanya butuh 4 poin saja. Yang pertama adalah creating context. Di creating context, kita fokus untuk menjelaskan apa sih alasan terkuatnya pada akhirnya ini ide harus disampaikan. Kita jelaskan strong why-nya. Why? Dari kata why. Berikan data, berikan fakta pada poin ini. Lalu yang kedua, kita jelaskan tentang negative impact-nya. Kita jelaskan, ini negative impact ini akan menjadi seperti ini nih ketika kita pada akhirnya tidak segera mengaplikasikan ini idenya ke perusahaan kita. Kita jelaskan apa saja yang akan terjadi lah, dampak-dampak buruk di perusahaan. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah kita langsung lanjut ke poin utamanya, yaitu kita menyampaikan ide dan kita hanya menyampaikan 2 poin saja di sini. Poin yang pertama adalah what, idenya seperti apa, idenya itu namanya apa, dan juga idenya ini alurnya bagaimana. Dan yang kedua itu adalah kita how-nya, yang tadi saya sampaikan, alurnya, kemudian bagaimana kemudian ini ide bisa diterapkan di perusahaan, bagaimana pengaplikasiannya, dan sebagainya. Kita jelaskan di sini, fokus kepada how dan what-nya saja. Dan poin terakhir yaitu adalah positive impact-nya. Kita jelaskan, positive impact-nya apa sih ketika nanti ide ini akan diterapkan di perusahaan, kemudian nanti akan berdampak bagi perusahaan itu seperti apa? Apakah berdampak bagi SDM-nya? Apakah berdampak bagi perusahaannya secara global atau bagaimana? Sekarang yuk kita contohkan dan kita buat sebuah kalimat yang sederhana untuk mengunci setiap contoh-contoh dari struktur ini. Kita mulai dari creating context. Creating context ini kita bisa mulai kalimat utamanya seperti ini. Pak, Bu, jadi saya melihat fenomena seperti ini. Bisa seperti itu. Atau begini Pak, Bu, saya tuh melihat data Pak, Bu sambil lihatkan datanya, saya melihat data bahwa seperti ini ya Pak, Bu, datanya bahwa menunjukkan bla 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 bla. Nah, itu kita bisa sampaikan creating context dengan menunjukkan data dan menyampaikan tentang fenomena, data, dan juga fakta. Lalu yang kedua yaitu tentang negative impact-nya. Negative impact-nya ini bisa kita mulai dengan kalimat setelah creating context selesai dengan oleh karena itu Bapak Ibu, jadi menurut saya hal ini tuh akan berdampak buruk bagi perusahaan dalam hal ini. Jelaskan dengan kalimat seperti itu di awalnya. Setelah selesai menjelaskan negative impact-nya, fokus kepada poin idenya. Poin idenya ini bisa kita mulai dengan oleh karena itu Bapak Ibu, jadi saya memiliki sebuah gagasan ataupun sebuah ide yang saya namai dengan ini. Jelaskan idenya apa. Nanti ide ini bisa diterapkan dengan cara seperti ini, yang kemudian nanti akan menjadi seperti ini dan sebagainya. Kita fokus di situ. Kita sampaikan gagasan dan idenya pada poin ini. Sudah selesai menyampaikan tentang how-nya, tentang what-nya, maka kita lanjut ke yang terakhir, yaitu positive impact-nya. Positive impact ini kita bisa mulai dengan kata yang nantinya ketika ide ini diterapkan di perusahaan akan berdampak kepada siapa saja dan akan memberikan dampak seperti apa. Jelaskan dalam waktu singkat-singkatnya. Dan di akhirnya teman-teman cuma cukup menyampaikan bagaimana Bapak, Ibu, apakah ini kemungkinan bisa diterapkan di perusahaan kita? Cukup sampai situ. Bagaimana? Mudah kan? Hanya 4 poin untuk menstrukturkan kalimat menjadi ide yang oke banget. Oleh karena itu, mulai hari ini, yuk untuk membuatnya menjadi lebih sederhana, kita coba buat ide ini menjadi 4 struktur tadi. Jangan lupa diperhatikan dan semoga bermanfaat.